Masyarakat Indonesia itu banyak yang terjebak pinjaman online. Ada 130 juta masyarakat Indonesia yang gagal bayar. Ngerinya pinjaman online ini guys, kalau kita sudah lunas itu tetap dihubungin untuk melakukan pinjaman lagi. Kembali lagi di channel Bang Kurcaci. Salam stres bagi galbay di luar sana. Gimana pinjamannya? Sudah lunas atau belum? Atau masih diteror sama debt collector? Nah, kebetulan kita akan membahas pinjaman online. Pinjaman online ini memang banyak meresahkan masyarakat. Apalagi menurut data, masyarakat Indonesia itu banyak yang terjebak pinjaman online. Ada 130 juta masyarakat Indonesia yang gagal bayar. Nggak tanggung-tanggung itu kerugiannya. Sekitar 66 triliun sampai 72 triliun. Wah, rugi besar itu. Nggak tanggung-tanggung. Pinjol yang terdaftar resmi di OJK ini ruginya memang gila banget sih. Memang orang kita itu kalau sudah berutang, kalau bisa menghilang langsung memang ya. Tapi nggak sedikit juga loh orang-orang yang minjam itu betul-betul untuk kebutuhan, tapi kenanya debt collector yang nagih sampai ke rumah segala macam. Kembalikan uang kami, kalau tidak maka kau. Dabur, bisa gak suaranya disesuaikan dengan bentuk karakter ini? Body elit, suara sulit. Kurang ajar kau, kamu ketumbuk. Ampun bang, Kak. Bang, Aku datang ke sini untuk menagih pinjaman. Cepat kembalikan 200 juta. Kalau tidak maka Bagi kawan-kawan kerdil yang belum familiar sama kata pinjol atau pinjaman online, jadi Abang Kurcaci di sini akan menjelaskan. Jadi itu merupakan layanan keuangan yang memungkinkan kita meminjam uang secara cepat melalui aplikasi ponsel. Memang menawarkan kemudahan, tapi di balik itu ya kalian tahu sendirilah risikonya perlu kita waspadai. Salah satunya itu yang jelas bunga yang sangat tinggi. Beban bunganya itu biasanya mencekik, membuat orang kesulitan membayar. Ironisnya di sini kita selalu berkata kalau minjam di bank itu riba, tapi kalau pinjaman online itu oke-oke aja. Kemudian yang kedua itu ada penagihan yang agresif. Wih, jangan salah loh kawan-kawan kerdil. Tekanannya itu dari penagih utang itu membuat nasabah itu sampai ada yang bunuh diri. Nggak tanggung-tanggung, banyak sudah kejadian. Yang ketiga itu lingkaran utang yang sangat mengerikan. Jangan salah, kebanyakan para galbay itu buka tutup hutang. Banyak kejadian di Indonesia. Memang pinjol ini sangat meresahkan. Kalau nggak percaya, tanya aja sama Bang Kurcaci 01. Dia itu mantan galbaynya pinjaman online. Nanti kalau misalnya record atau rilis konten Bang Kurcaci 01, tanyain aja di komen, Bang sudah lunas atau belum? Ngerinya pinjaman online ini guys, kalau kita sudah lunas itu tetap dihubungin untuk melakukan pinjaman lagi. Bro, kalau misalnya uangmu nggak ada gimana? Jadi nggak kebayar gitu. Ya kalau nggak ada gimana? Saya juga udah usahain ini. Saya kesana Iya, kemari. saya ngerti. Masalahnya kalau misalnya nggak ada uangmu selama 1 tahun ini gimana? Nggak kamu lunasi nih? Ya terus mau gimana Mbak? Kalau nggak ada. Tunggu dulu ya, tunggu saya mau minum. Mbak udah minum? Masuk ke basi-basi tuh. Ya barusan katanya mau dulu. Saya lagi di jalan ini. Ini gimana? Nanti Ini aja. gimana? Ya udah gini aja ya. Udah gini aja lah. Saya bantu ya. Ini kan teganya kan 1 juta masih pinjaman pertama kan? Ya. Nah, ya udah saya hubungi kerabatmu atau istrimu supaya dibayar ataupun orang itu mau membantuin talangan buatmu ya. Tapi tidak di pengawasan OJK, biasanya berdasarkan KSP atau Koperasi Simpan Pinjam. Nah kayak gitu. Kemudian kalau yang nggak bayar gimana? Atau yang lambat bayar? Nah itu biasanya mereka nggak mengajukan lagi pinjaman koperasi simpanan itu. Malah mereka suka lebih meneror atau bunganya dinaikkan. Kayak gitu. Memang sih mereka itu ya kalau dipikir-pikir pinjaman online ini aneh juga ya. Kok udah bisa diberantas sih, malah dinaungi sama OJK lagi. Walaupun dinaungi OJK sih menurut saya sebagai Bang Kurcaci 02, ya sebenarnya itu mereka bikin ekonomi kita lesu. Gara-gara pinjol itu jangan salah loh, angka kriminalitas itu meningkat. Kalau kita lihat
kasus saja ya, banyak kasus penipuan itu sama kekerasan itu biasanya terkait dengan pinjol. Pasti itu. Kemudian yang pasti yang paling jelas adalah kerusakan hubungan sosial. Karena orang terjebak pinjol itu selalu tutup lubang buka lubang. Biasanya minjam ke teman lagi atau ke keluarga, yang mana menghancurkan silaturahmi. Dan terakhir biasanya itu meningkatkan angka bunuh diri. Jangan salah loh, tekanan dari debt collector itu psikologis bisa kena kita, sampai memicu tindakan yang sangat ekstrim. Nah, kawan-kawan kerdil, ngerikan pinjaman online. Jangan salah, di Indonesia juga itu sekitar 80%-nya itu terjadi di Pulau Jawa. Kemudian hampir 90% pinjaman online itu dilakukan anak-anak rata-rata berusia 15 tahun. Bayangkan anak-anak kok bisa melakukan pinjaman online. Gimana tuh generasi selanjutnya? Mau jadi kriminal semua untuk melunasi pinjaman? Kawan-kawan kerdil, fakta uniknya lagi, biasanya kalau orang sudah terjebak pinjaman online, terjebak juga yang namanya judi online. Dia pikir dengan judi online menang besar, maksudnya bisa melunasi hutangnya. Aduh, jadi gimana nih kurcaci? Bang Kurcaci bingung nih, kok bisa kita suka galbay ya atau gagal bayar? Jadi mari kita investigasi aja ya. Oke, menurut Bang Kurcaci banyak faktor sih. Yang pertama itu kultur sosial kita memang. Dalam beberapa kasus masyarakat kita itu guys, lebih memprioritaskan hubungan sosial dan kekeluargaan daripada kewajiban finansial. Hal ini sih menurut Bang Kurcaci ya bisa menyebabkan seseorang merasa enggan membayar utang karena takut merusak hubungan atau merasa malu untuk menagih. Yang kedua itu poinnya yang jelas adanya kurangnya penegakan hukum. Ini sudah jelas pasti. OJK aja sampai sekarang pinjol sama judol itu masih menjamur. Meskipun ada peraturan yang mengatur utang piutang, bahkan penegakan hukum terhadap pelanggaran hutang, tapi masih sering dianggap kurang tegas sih menurut Bang Kurcaci. Emang ini membuat orang merasa bahwa mereka tidak akan mendapatkan konsekuensi serius jika tidak membayar utang. Bahkan menurut Bang Kurcaci, poin paling penting itu adalah ketidaktahuan atau ketidakpahaman masyarakat kita. Beberapa orang sih mungkin tidak sepenuhnya memahami konsekuensi hukum atau finansial dari tidak membayar utang, atau memang mereka itu tidak sadar bahwa tidak membayar utang itu bisa merugikan mereka secara jangka panjang. Ingat, bunganya gede banget loh pinjol itu, seperti merusak reputasi kredit mereka. Nah, jangan salah guys, kalau kalian galbay di pinjol itu bisa kalian rusak reputasi kreditnya. Nggak bisa minjam di bank. Seriusan, memang persepsi tentang utang ini dalam beberapa budaya Konoha itu, utang mungkin dipandang sebagai hal yang tidak selalu harus dibayar guys di tempat kita itu. Yang memiliki keyakinan apa ya guys, kita itu apa ya, bahwa jika seseorang sudah memberi utang, maka itu adalah bentuk amal yang mungkin bisa dimaafkan, sehingga tidak ada yang merasa terbeban untuk membayar. Memang ya, orang-orang kayak gini tuh cenderung menunda-nunda hutang sebenarnya karena perasaan tidak takut menghadapi masalah finansial. Penundaan ini biasanya akhirnya jadi kebiasaan sehingga enggan membayar hutang meskipun sudah jatuh tempo. Wah, itu tuh masalahnya. Ingat, apa itu hutang? Amal. Itu segila banget sih guys. Oh iya nih, ada info nih. Ternyata gara-gara galbay ini kayak Shopee, TikTok Paylater, Indodana, Kredipo, Pinplus segala macam itu yang sudah terdaftar OJK dinyatakan diperkirakan akan bangkrut guys. Nanti waduh, gila banget sih gara-gara galbay itu. Gara-gara galbay ini juga kayak Shopee, Kredipo segala macam itu nyewa debt collector bayaran. Nah, makanya tuh jangan heran kalau kalian pinjol banyak yang nagih sampai ke rumah, ke kantor kalian. Aduh, gimana ya, Bang Kurcaci jadi bingung siapa ini yang salah, apakah peminjam online-nya atau kitanya sendiri yang blunder. Kayaknya kalau udah ada jawaban saya serahkan di kolom komen aja deh. Jadi sampai sini aja terus, Bang Kurcaci jadi takut nih bahas-bahas pinjol. Oke, sekian. Jangan lupa like, subscribe, comment, and bye.